Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan risalah 10 kaidah di dalam memahami hati. Dan hari ini kita melanjutkan mulai dari halaman 103. Beliau hafizahullah ta'ala berkata berkenaan dengan atau menjabarkan maksud daripada marad atau penyakit yang ada di dalam hati yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Sesungguhnya penyakit hati adalah kelemahan dan kemundurannya, keluarnya dari kesehatan dan kelurusannya. Sedangkan kesehatan hati adalah mengetahui kebenaran dan mencintainya dan mengutamakannya dibandingkan yang lain. Jadi betul-betul berfungsi hati tersebut sebagaimana yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian beliau tambahkan lagi penjelasan tentang marad, penyakit secara bahasa adalah kerusakan. Berarti penyakit hati adalah kerusakan yang terjadi di dalam hati yang disebabkan berkuasanya jiwa yang jahat terhadapnya, sehingga ia tidak bisa melihat kebenaran, atau ia melihat kebenaran tapi menyelisih yang semestinya, atau kehendaknya rusak sehingga ia membenci kebenaran yang bermanfaat dan lebih menyukai kebatilan yang membahayakan. 3 berarti ini yang beliau jelaskan tentang bentuk rusaknya hati. Yang pertama, tidak bisa melihat kebenaran. Maksudnya udah dikasih tahu ini yang benar, ini yang salah, gak paham juga, ya, gak ngerti-ngerti juga. Padahal sudah jelas, baik dengan penjelasan syar'i ataupun penjelasan aqli, sudah jelas kebenaran itu. Contohnya seperti oknum sebagian kiai, ustaz, gus misalnya, oknum kita katakan, yang membodohi jamaahnya dengan memberkati air minum yang dibawa oleh jamaahnya menggunakan jari yang dicelupkannya, ya. Kemudian jamaah yang wanita pun dibiarkannya menjabat tangannya, bahkan mencium tangannya. Ini pembodohan, ya. Tapi sudah sejelas ini, pengikutnya ya masih ada aja, ya. Kalau mereka menyebutnya muhibbi, ya, atau muhibbu, kalau diterjemahkan bisa berarti pengikut, bisa berarti yang mencintai, bisa berarti fans juga. Sudah seterang itu masih saja ada yang tidak paham, masih saja ada yang tidak ngerti. Ini bentuk yang pertama, tidak bisa melihat kebenaran, atau dia tahu kebenaran tapi sengaja dia menyelisihi kebenaran itu. Entah apa motivasinya, yang jelas dia tahu misalnya yang benar adalah
dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tapi dia menyelisihinya, tidak menjadikan akidah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai keyakinannya. Padahal dia tahu bahwa manhaj atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah yang sesuai dengan kebenaran. Atau yang paling parah ini yang terakhir nih, membenci kebenaran yang bermanfaat. Ya, ada orang yang benar-benar bencinya luar biasa sama dakwah salafiyah ini. Bahkan saking bencinya dia menghalalkan kebohongan, memfitnah ini dan itu terhadap dakwah salafiyah. Padahal dia tahu bahwa yang disampaikannya itu adalah kebohongan besar. Ya. Nah, ini semua termasuk penyakit-penyakit hati yang bukan hanya ada pada orang-orang munafik, tapi juga ada pada orang-orang mukmin, tetapi juga ada pada sebagian orang mukmin. Maka penyakit hati bisa jadi disebabkan oleh lemahnya ilmu dan keyakinan, dan bisa jadi juga disebabkan lemahnya amalan. Ini sebab diantara munculnya penyakit hati, lemahnya ilmu dan keyakinan. Ada orang murtad, ya, dia menjelaskan bahwa selama ini dia sholat 5 waktu, bahkan yang sunnahnya pun dia kerjakan, tetapi tidak mendapatkan kedamaian itu. Alasannya karena saya nggak pernah ngerti apa yang saya baca. Lah, itu dia salahnya. Ya, kenapa nggak mau belajar hingga dia tahu apa yang dia baca di dalam sholatnya itu? Ya. Akhirnya dia pun murtad ke agama Nasoro yang ibadahnya cuma seminggu sekali. Ya alhamdulillah, ada yang banyak yang paham juga, alhamdulillah. Di komentarinya, fix ini mah malas belajar, fix ini mah malas sholat 5 waktu, pengennya cari yang cuma seminggu 1 kali. Ya, nyalah-nyalahin aja bisanya, padahal yang salah dirinya sendiri. Bisa jadi juga disebabkan lemahnya amalan, ya. Dia tahu tapi lemah di dalam beramal, entah karena memang tidak suka, entah karena malas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 46 berkenaan dengan orang-orang munafik, wa karihallahu bi'asahum fasabbatahum. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak suka kalau mereka ikut pergi jihad. Allah enggak suka. Kenapa Allah enggak suka? Karena sedari awal mereka yang udah enggak mau. Ya, ibarat kita lagi gotong royong, ya gitu, kerja bakti, terus kita melihat satu warga yang kelihatan ogah-ogahan, kayak terpaksa sekali, ya. Maka kita sebagai koordinator mungkin akan berkata kepada dia, Pak, udah nggak apa-apa, Bapak nggak harus ikutan, ya, Bapak boleh pulang, nggak harus ikutan. Alhamdulillah kerjaan udah tertangani dengan baik oleh teman-teman yang lain. Bahasa ini kelihatannya santun, kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya mengandung manfaat yang berarti mengusir bapak itu. Kalau bahasa ekstrimnya, udahlah pulang aja ente, ya, kerja kok nggak niat kayak begitu, mending pulang aja sana. Nah, itu disebabkan apa? Lemahnya amal. Orang-orang munafik tidak pergi jihad
karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka tidak pergi jihad. Bukan tanpa alasan Allah membuat mereka tidak bisa, tidak mau pergi jihad. Alasannya adalah karena sedari awal lah mereka yang memang ogah, enggan untuk berangkat jihad, ya. Nah, berkenaan dengan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan sebuah nasihat. Kamu jika merasa malas di dalam melaksanakan suatu ibadah, apalagi nggak mau, padahal kamu bisa, ingatlah ayat ini tadi. Khawatirnya ayat ini bukan hanya Allah turunkan terhadap orang-orang munafik, tetapi juga Allah turunkan kepada kamu. Kamu itu nggak bisa berangkat kajian karena memang Allah nggak suka kamu berangkat kajian. Kenapa Allah nggak suka kamu berangkat kajian? Ya karena sedari awal kamu yang ogah-ogahan, kamu yang enggan belajar agama. Dengan mengingat ayat ini, kemudian mengkhawatirkan kalau ayat itu juga ditujukan buat kita, insya Allah kita akan menjadi lebih semangat karena kita akan berusaha menghindar dari kondisi yang ada padanya orang-orang munafik. Berdasarkan itu maka ada dua penyakit yang bisa menghinggapi hati seseorang. Jika kedua penyakit ini mengakar kuat di dalam hatinya, maka bisa menjadi sebab kebinasaan dan kematian hatinya. Dua penyakit tersebut adalah syubhat dan syahwat. Dua penyakit ini merupakan sumber bagi segala penyakit manusia, kecuali orang yang Allah selamatkan. Pada dasarnya semua manusia berpotensi terkena dua penyakit ini, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat berkaitan dengan keimanan, keyakinan, akidah, manhaj, sedangkan syahwat berkaitan dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat hanya orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu meminta as-salamah wal afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan dan kesejahteraan, perlindungan dari segala hal. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik fitnah yang tampak maupun fitnah yang tidak tampak. Dari dua penyakit tersebut muncullah berbagai penyakit yang sangat banyak, seperti riya, sombong, ujub, hasad, berbangga, angkuh, cinta popularitas dan kedudukan di muka bumi, ketagihan kepada dosa dan maksiat, keterkaitan hati dan anggota badan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akibat-akibat yang terjadi ketika penyakit tersebut sudah bercokol di dalam hati seorang hamba. Entah penyakit syubhat, entah penyakit syahwat, pasti pelan-pelan akan menuntun pelakunya kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Yang bahkan penyakit syubhat ini akibat terburuknya bisa bermuara pada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bermuara terhadap kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala telah menyebutkan dua macam penyakit ini di dalam kitabnya. Yang pertama syubhat. Penyakit ini penyakit hati yang paling berat dan paling berbahaya. Allah menyebutkan penyakit ini dalam firman-Nya ketika menyebutkan orang munafik, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Allah juga berfirman, wala yaqulanna alladhina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala, agar orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan orang kafir itu berkata, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini?
Ini juga tanda nih, bertanya seperti ini tuh tanda-tanda adanya penyakit di dalam hati. Bertanya seperti apa? Apa sih? Pakai acara ada syariat kayak begini, pakai acara ada aturan kayak begini, buat apa sih? Apa sih faedahnya? Apa sih gunanya? Bertanya bukan karena ingin tahu, bertanya tapi karena mempersoalkan, mempermasalahkan, seolah aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu menyusahkannya. Mau safar sini Jakarta aja pakai harus ada mahram, ya wong saya juga nyetir sendiri aman, ya di mobil sendiri nggak ada fitnah yang lainnya lawan jenis dan lain sebagainya, ribet amat sih. Nggak begitu, ya. Ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipersoalkan, yang tidak boleh dipermasalahkan. Mempermasalahkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda adanya penyakit di dalam hati, di mana itu merupakan respon atau sikapnya orang-orang munafik. Tatkala diberitahukan ini dan itu harus begini, harus begitu, mereka akan berkata hal yang serupa. Buat apa sih? Apa yang Allah inginkan sih dengan syariat ini, dengan aturan begini, ya? Maka hati-hati dari sikap-sikap semacam ini. Allah juga berfirman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan oleh setan sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Ini yang pertama, penyakit syubhat. Dan penyakit syubhat sebabnya adalah kebodohan. Udah tahu bodoh, udah tahu nggak ngerti agama, nggak mau tanya, ya, main improvisasi sendiri, simpul-simpulkan sendiri, kemudian keputusan dia ambil sendiri tanpa melibatkan orang yang ahli, tanpa melibatkan orang yang ahli. Kedua, penyakit syahwat. Penyakit ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna fala tafda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu menundukkan dalam bicara sehingga bangkitlah nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Maksud daripada ayat ini adalah janganlah kamu melembut-lembutkan suaramu di dalam berbicara sehingga bangkitlah nafsu orang yang ada di dalam hatinya cenderung kepada kemaksiatan, ya. Ayat ini sekalipun awalnya ditujukan untuk istri-istri Rasulullah SAW, akan tetapi sesungguhnya hukum yang berlaku di dalamnya bersifat umum bagi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagi seluruh wanita muslimah dimanapun dan kapanpun mereka berada terkena petunjuk ini. Tidak boleh melembut-lembutkan suara ketika berbicara dengan lawan jenis. Kan Allah di sini bilangnya ketika berbicara dengan orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Lah kita kan nggak tahu orang yang sedang kita hadapi, orang yang sedang kita ajak bicara itu ada penyakit atau tidak ada penyakit syahwat di dalam hatinya. Kita nggak tahu. Kita maksudnya ibu-ibu nggak tahu, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah harus memilah fulan kayaknya aman, gak ada penyakit? Oh, jadi gak berlaku ayat ini, saya boleh berbicara dengan lembut-lembut kepadanya. Fulan kayaknya hatinya berpenyakit, saya gak boleh berbicara lembut-lembut kepadanya. Gak akan mungkin bisa. Berarti ayat ini ibu laksanakan kepada setiap laki-laki yang sedang ibu ajak bicara. Tidak boleh berlembut-lembut, ya. Entah itu secara langsung, entah itu via telepon atau apapun itu, ya. Karena apa? Berpotensi menimbulkan fitnah, berpotensi menimbulkan fitnah, ya.
Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita, ya, apalagi laki-laki yang masih normal, ya. Kadang pemantik sedikit saja dia sudah terpancing, ya, dia sudah terpancing. Dan jangan merasa aman loh, yang saya ajak bicarakan orang yang udah paham agama, orang yang udah ngaji katakanlah, bahkan orang yang udah ngisi ngaji, nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Selama laki-laki itu masih normal, selama itu juga potensi terjadinya fitnah lawan jenis masih ada. Ya, jadi jangan dikira mentang-mentang yang diajak bicara ini laki-laki yang udah ngaji, apalagi ngisi kajian, udah pasti terjamin aman. Nggak ada jaminan. Ya, justru potensi bahayanya semakin besar karena mereka itu alhamdulillah masih di atas fitrahnya, yaitu menyukai lawan jenis, ya. Lain halnya mungkin kalau naudzubillah min dzalik ngajak bicara orang yang suka sesama jenis, naudzubillah min dzalik, ketemu sama orang itu jijiknya bukan main pasti, ya. Ya. Tapi yang selama ini dan kemungkinan besar akan kita jumpai, akan kita hadapi adalah orang-orang yang masih berada di atas fitrahnya, yaitu menyukai lawan jenis, maka potensi fitnah ini tetap masih ada. Ya, maka potensi fitnah ini tetap masih ada. Kenapa? Karena hati yang sehat ketika dihadapkan kepadanya perempuan yang tidak halal baginya, maka dia tidak akan menoleh kepadanya. Walaupun ada keinginan itu, walaupun ada kecenderungan itu, jangankan apa ya, akhi-akhi lah begitu, ya. Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebenarnya wanita itu, Imra'atul Aziz, sangat-sangat menginginkan Yusuf alaihissalam, dan Yusuf pun ada keinginan terhadapnya. Laula an ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seandainya Yusuf tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Yusuf akan makin condong kepada wanita itu. Kadzalika linasrifa anhu su', demikianlah kami jaga Yusuf dari keburukan itu. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi aja tetap ada kecenderungan, kecondongan, karena memang laki-laki normal. Yang tentu Allah Subhanahu wa taala akan jaga nabinya tersebut dari perbuatan yang keji tadi. Nabi saja ada, apalagi cuman akhi, ya. Tentu potensi fitnahnya lebih besar lagi. Maka jangan pernah sekalipun meremehkan masalah ini. Alhamdulillah kita ada di dalam manhaj salaf yang insya Allah benar-benar memperhatikan masalah seperti ini, ya. Karena kadang suka geleng-geleng kalau melihat dakwah-dakwah lain yang tidak berada di atas manhaj salaf itu dengan mudahnya begitu bertatapan, ya, lawan jenis antara ustadz dengan jamaahnya yang notabene-nya adalah muslimah, ya. Aneh gitu loh, ya. Ya, jamaahnya aneh, ustadznya lebih aneh lagi, ya. Biarkan kemungkaran itu terjadi begitu saja, ya, membiarkan kemungkaran itu terjadi begitu saja, ya. Maka kita bersyukur, ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala akan manhaj salaf yang hak ini. Karena lemahnya hati, ia pun menoleh kepadanya, dan tentunya ini sesuai kadar berat dan ringan penyakitnya. Sebagaimana tubuh yang disakiti oleh sesuatu, yang mana sesuatu ini tidak bisa menyakiti tubuh yang sehat, seperti suhu badan yang panas, dingin, dan seterusnya. Demikian juga hati, jika di dalamnya ada penyakit sedikit, penyakit syubhat dan syahwat, akan menyakitinya karena dia tidak mampu menolaknya. Lain halnya jika hati itu sehat, maka tidak akan menyakitinya. Salah satu keajaiban hati
Titik 2, hati bisa saja sakit dan sakitnya laten. Laten ini apa itu? Gimana? Oh, ini bahasa resmi ya? Laten. Oh, betul. Penggunaan kata laten ya. Dan rasa sakitnya laten. Atau permanen bisa nggak? Bermakna permanen. Oh beda, tetap beda ya. Oh kambuhan. Iya. Jadi dia itu terus mengancam begitu ya. Oh baik, paham. Salah satu keajaiban hati bisa saja sakit dan sakitnya itu laten. Tetapi karena rusaknya hati, seorang hamba tidak bisa merasakannya. Ya kalau hati sudah rusak, hati sudah sakit parah, ya tidak akan merasakannya. Ya, ibarat orang yang udah sakit apa gitu, kemudian kebas misalnya kakinya atau tangannya, itu dicubit ya, bahkan mungkin ditusuk jarum, nggak akan ngerasa karena memang sakit, sudah nggak normal begitu. Ya, dulu pernah ada orang Yahudi yang pengennya ngecek syariat Islam. Dia berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, kalian di dalam sholat ternyata masih diganggu oleh setan ya. Ternyata masih diganggu oleh setan sehingga kalian pun bisa lupa, bisa lalai dan lain sebagainya di dalam sholat. Kami nih loh nggak pernah diganggu sama setan dalam ibadah yang kami lakukan. Ya selalu fokus begitu. Kalau bahasa kita khusyuk. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Apa yang harus dilakukan lagi oleh setan terhadap rumah yang sudah hancur? Ya, bong sudah hancur, sudah rusak, mau diapain lagi? Setan itu hanya akan mengganggu rumah hati yang masih baik. Akan diusahakan oleh dia bagaimana caranya hati yang baik itu jadi rusak ya. Maka terdiam pun orang Yahudi itu tidak bisa menyanggah jawabannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan hati bisa saja mati sedangkan pemiliknya tidak merasakan kematiannya. Nah ini yang paling mengerikan, ketika hati itu sudah mati. Pasalnya karena mabuk kebodohan dan hawa nafsu menghalanginya untuk merasakan sakitnya. Jika tidak, maka rasa sakit itu ada pada dirinya, tetapi rasa sakit itu tersembunyi darinya karena saking asyiknya dia dengan hal yang lain. Dan karena mayit memang tidak bisa merasakan rasa sakit pada lukanya. Dan ini sudah kita pahami ya. Kalau sesuatu yang sudah mati itu mau diapakan pun tidak akan merasakan sakit ya, tidak akan merasakan sakit. Ini anak teringat ucapannya ibunya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ya, ketika Abdullah bin Zubair terpojok oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Terjadi fitnah besar antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah saat itu. Kemudian Abdullah bin Zubair pun kembali ke rumah ibunya, itu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, mengadukan ketakutannya ya. Aku takut kalau mereka akan berbuat berlebihan kepadaku. Maka Asma pun mengingatkan kepada putranya ini ya, tentu dengan asumsi bahwa ia adalah orang yang berada di dalam pihak yang benar begitu, bahwa jika seekor kambing sudah mati dia tidak akan merasakan sakit, mau disayat, mau dikuliti, mau dipotong-potong, dicincang-cincang, tidak akan merasakan sakit apa-apa ya. Nah begitulah hati juga ketika sudah sakit benar-benar parah, apalagi mati. Kerusakan yang nyata-nyata
ada padanya tidak dia sadari, karena memang sudah tidak bisa merasakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Makanya sangat penting bagi kita untuk terus memperhatikan kondisi hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin saja seorang menyadari penyakit hatinya, tapi sulit baginya menanggung pahitnya obat dan bersabar atasnya, sehingga ia lebih memilih tetap sakit daripada harus meminum obat, karena obatnya bertentangan dengan hawa nafsunya, dan itu bagi jiwanya lebih sulit. Padahal tidak ada obat yang lebih mujarab bagi hati yang sakit dibandingkan obat itu. Artinya, na'udzubillahi min dzalik, kalau kita dalam kondisi seperti ini, yang sudah sakit hatinya, kemudian diberitahukan mestinya kamu begini, mestinya kamu begitu, atau dengan bahasa apapun yang disampaikan kepada kita, intinya kita diberitahu untuk melakukan ini dan itu, berusahalah untuk melakukannya walaupun berat, walaupun kita berat untuk melaksanakannya, karena ya memang harus ada perjuangan dari kita untuk bisa sehat. Karena memang harus ada perjuangan dari kita sendiri untuk bisa sembuh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai mereka yang mau mulai mengubahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah di jalan kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Lihat, Allah gunakan kata walladzina jahadu. Jihad itu dari kata jahada yujahidu jihadun. Artinya apa? Benar-benar mengerahkan kemampuan yang ada. Walaupun memang berat, walaupun memang susah, tapi harus diperjuangkan, tapi harus diusahakan kalau kita memang benar-benar ingin sembuh, ya, sambil tentunya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil tentunya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa semua penyakit hati bersumber dari kebodohan. Hati bisa mati karena sebab kebodohan, dan hati juga bisa sakit karena sebab kebodohan. Adapun obatnya ya tentu adalah ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang seorang yang kepalanya terluka, lalu ia bertanya kepada sahabatnya, kemudian para sahabatnya pun berfatwa untuk tetap mandi, sehingga akibatnya orang itu pun meninggal dunia. Ya, jadi para sahabat sedang berjihad, kemudian salah seorang di antara mereka terluka parah di kepalanya. Ketika malam hari beristirahat, sahabat itu mengalami kondisi junub. Di pagi hari sebelum sholat subuh, sahabat yang terluka berat parah di kepalanya itu pun bertanya kepada kawan-kawan yang lain, apakah ia mendapatkan keringanan untuk tidak mandi janabah, mengingat kondisi luka yang begitu parah di kepalanya. Para teman-temannya atau para sahabatnya itu pun mengatakan, tidak, kamu tetap wajib mandi walaupun kamu dalam kondisi terluka seperti ini. Ia pun melakukan apa yang disampaikan oleh kawan-kawannya itu, dan qadarullahnya malah meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau pun marah hebat. Qataluhu qatalahumullah. Mereka sungguh telah membunuhnya, membuat dia mati. Semoga Allah membalas mereka semua. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Fa inna syifa'al ayyi as-su'al. Karena obat ketidaktahuan adalah bertanya, ya. Jadi bahaya, kebodohan itu bukan membahayakan diri sendiri saja, tetapi juga membahayakan orang lain, ya, tetapi juga membahayakan orang lain. Dan fenomena semacam ini semakin merajalela di masa kita sekarang ini, ya, kayak orang yang ngaku bisa bahasa Syriani itu, gondrong orangnya, ya,
wa maqali inna fima Allah katanya, hasyidi, ya, itu aja yang dia omongin, ya. Tahu kan yang Anda maksud Ibu, ya? Nah, itu kan pembodohan gitu. Tapi coba lihat yang ngikutin dia masih ada, masih bahkan banyak diundang sana sini, ya. Ya subhanallah, sudah seterang itu kebodohan di hadapannya masih saja ada yang ngikutin. Maka semakin sadarlah kita bahwasanya yang namanya paham akan kebenaran itu benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ternyata yang mengikuti dia pun, kita nggak mengatakan beliau, ya, dia pun bukan cuma kalangan orang-orang yang maaf kurang terpelajar, tetapi juga ada sebagian yang notabene-nya adalah orang-orang akademisi, orang-orang terpelajar, ya. Itu kan pembodohan sesungguhnya terhadap umat. Maka kebodohan itu selain membahayakan diri sendiri, juga pasti membahayakan orang lain. Di sini Nabi SAW menjadikan kebodohan sebagai penyakit, menyebut kebodohan itu sebagai penyakit, dan bertanya adalah obatnya. Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al, ya, karena obat ketidaktahuan, obat kebodohan adalah bertanya. Bodoh itu harus diobati, dan sesuatu yang diobati berarti merupakan penyakit, ya. Sesuatu yang mesti atau harus diobati berarti adalah penyakit. Inilah sebabnya kenapa penisbatan ulama kepada hati sama halnya seperti penisbatan dokter kepada badan. Maksudnya apa nih? Urgensi para ulama terhadap hati kita sebagaimana urgensinya seorang dokter bagi kesehatan badan kita. Sebutan yang disematkan kepada para ulama sebagai dokter hati itu karena terdapat titik kesamaan antara ulama dan dokter. Jika tidak, maka tentu kedudukan para ulama jauh lebih besar daripada dokter. Tentu tidak sedang bermaksud merendahkan para dokter, tidak. Akan tapi sedang menjelaskan keagungan mereka-mereka yang berilmu. Karena seorang mungkin saja hidup dan selama hidupnya itu ia tidak pernah pergi ke dokter. Ada orang-orang yang begini, ya, minimal dia nggak pernah dirawat atau diopnam di rumah sakit, minimal ada orang-orang kayak begitu, ya. Alhamdulillah. Bahkan ada mungkin yang benar-benar sepanjang hidupnya Allah kasih sehat dia, ya. Tetapi berkenaan dengan ulama Allah dan perintah Allah adalah nyawa bagi kehidupan dan rohnya, maka para ulama selalu dibutuhkan setiap saat, ya. Keberadaan dokter penting, tetapi keberadaan ulama lebih penting lagi, ya. Keberadaan dokter itu penting, keberadaan ulama itu lebih penting lagi. Maka sekali lagi kita bukan sedang merendahkan profesi atau jasa para dokter, tidak sama sekali, karena kedua-duanya sama penting. Tetapi kita hanya sekedar ingin menjelaskan bahwa ada yang lebih penting daripada keduanya itu. Oleh karena itu kebutuhan hati terhadap ilmu tidak seperti kebutuhan menghirup udara. Kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar daripada itu. Karena ilmu bagi hati kedudukannya seperti air bagi ikan. Jika ikan itu kehilangan air, maka pasti ikan itu akan mati. Sama seperti ketika kita tidak berilmu, kita akan berpotensi binasa, disesatkan oleh orang-orang yang jahat, ya, disesatkan oleh orang-orang yang jahat. Padahal kita punya tujuan yang baik, kita pengennya semakin dekat dengan Allah, kita pengennya semakin bertakwa kepada Allah, malah kita dijerumuskan ke dalam lembah kesesatan oleh orang-orang jahat tersebut. Kedudukan ilmu bagi hati seperti cahaya bagi mata, pendengaran bagi telinga, dan perkataan bagi lisan. Jika hati tidak memiliki ilmu, maka perumpamannya seperti mata yang buta, telinga yang tuli, dan lisan yang bisu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, wahai orang yang hatinya sakit,
Bawa hatimu ke majelis ilmu agar hatimu sehat. Majelis ilmu adalah klinik dosa. Di majelis ilmu penyakit-penyakit itu hati akan diobati, sebagaimana di klinik dunia penyakit badan itu akan diobati. Maka jangan pernah malas-malas menghadiri majelis ilmu, walaupun minimal seminggu 1 kali minimal, ya. Dan walaupun sekarang segalanya sudah bisa diakses lewat internet, walaupun tetap berusaha diri majelis ilmu minimal untuk meraih keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di majelis ilmu tersebut. Dan sebagai penutup, sesungguhnya asupan nutrisi yang terbaik bagi hati adalah keimanan, sedangkan obat hati yang terbaik adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah menamai Al-Qur'an sebagai syifa. Allah tidak menamai Al-Qur'an dengan dawa. Apa bedanya syifa dengan dawa? Syifa itu penyembuh, dawa itu obat. Obat nggak mesti sembuh, tapi kalau sembuh, iya mesti sembuh. Ya, Allah bilang, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifa lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Rabb kalian dan juga penyembuh bagi setiap penyakit hati dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah menyebut Al-Quran dengan syifa, Allah tidak menyebut Al-Quran dengan dawa. Syifa, dawa belum tentu sembuh, akan tetapi syifa sudah pasti sembuh. Hati yang butuh kepada tempat untuk menyimpan makanannya, yaitu iman dan segala hati butuh kepada tempat untuk menyimpan makanannya, yaitu iman dan segala bentuk ketaatan. Hati juga butuh kepada yang menjaganya dari sesuatu yang membahayakan, dan itu adalah menjauhi kemaksiatan. Hati juga butuh dibersihkan dari segala materi yang membahayakan yang telah menimpanya, yaitu taubat nasuha dan beristighfar. Jadi ada 3 nih yang dibutuhkan oleh hati, asupan yang dibutuhkan oleh hati, penjagaan yang dibutuhkan oleh hati, dan ketiga, pembersihan yang dibutuhkan oleh hati. Ya, ini maintenance-nya, ya. Maintenance hati itu 3 ini, ya. Memperhatikan asupannya, itu paragraf pertama di halaman 112 setelah terjemahan ayat. Itu asupan hati. Kemudian yang kedua, proteksinya, ya. Yang kedua itu proteksinya, itu menjaga hati dari hal yang membahayakan, yaitu menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, apa sebutannya? Kalau yang pertama itu asupannya, konsumsinya, yang kedua itu proteksinya, dan yang ketiga berarti itu bolehlah, ya. Jadi hati butuh dibersihkan dari segala materi yang membahayakan, ya, perawatan. Sesungguhnya dosa itu sumber bencana, akibatnya sangat tercela dan hukumannya menyakitkan. Hati yang menyukai kemaksiatan adalah hati yang sakit. Selamat dari kemaksiatan merupakan keuntungan yang besar, akibat yang selamat dari maksiat tidak ternilai harganya. Sedangkan diuji dengan kemaksiatan adalah sebuah petaka besar. Dalam Lataiful Ma'arif ini juga Ibnu Rajab sama, berarti yang mengatakannya, tidak ada yang bisa mencelakakan jiwa selain kemaksiatan, karena itu jauhilah dan jangan sekali-kali mendekatinya. Sesungguhnya sesuatu yang padanya bisa mencelakakanmu, maka seyogianya kamu menjaga dirimu darinya. Sama sebagaimana kita menjauhi hal-hal yang dapat mengancam keselamatan badan kita, kita juga semestinya menjauhi hal-hal yang dapat mengancam keselamatan hati atau iman kita. Ya, Nabi SAW berpesan kepada orang-orang yang nanti berjumpa dengan Dajjal. Apa pesan Nabi? Fal yan ani minhu, fal yata'anna fal yan ani minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara kalian yang berjumpa dengan Dajjal, maka menjauhlah darinya, maka hindarilah dia. Nabi SAW gak merekomendasikan, gak menganjurkan, udah hadapi saja, lawan, gak ada. Ya, itu sumber fitnah, jauhi. Maka bisa diambil kesimpulan dari sini,
segala hal yang juga merupakan sumber fitnah hendaknya dijauhi. Jangan sok-sokan, oh saya udah 20 tahun ngaji kok aman-aman, ya bisa, nggak ada jaminan, ya. Semua tetap selama masih hidup tetap terancam akan bahaya fitnah dunia. Sesungguhnya sakit hati karena dosa seperti sakitnya badan karena penyakit, dan bertobat kedudukannya seperti meminum obatnya. Seorang hamba akan selalu butuh kepada dua obat ini, yaitu introspeksi jiwa dan menyelisihinya. Binasanya hati karena sebab mengabaikan introspeksi jiwa. Jadi gara-gara nggak introspeksi jadi binasa. Ya benar. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan bahwa orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu yang kayyis, ya, adalah orang yang selalu introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan melaksanakan amalan untuk persiapan nanti setelah kematian. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu dan membenturkan hawa nafsu, sungguh indah apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sesungguhnya seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia mampu menasehati dirinya dan selalu mengintrospeksi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan atau tidak, jamaah rahimahumullah? Bisa. Betul. Mohon pencerahannya Ustaz. Kami melihat di IG sebuah sekolah tinggi di Losa Islamiyah yang di situ banyak ustaz-ustaz yang kibar yang selama ini kita tahu dia ada di manhaj salaf. Tapi akhir-akhir ini kami melihat di IG resmi mereka memposting kegiatan mahasiswinya. Mohon pencerahannya atas hal ini karena ustaz-ustaz tersebut biasanya juga meminta jamaah wanitanya untuk menjaga agar tidak posting di medsos. Ya, memang ini satu fenomena yang anak pribadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana asatidzah yang lain, bagaimana juga ikhwan dan akhwat yang lain menyikapinya begitu. Anak pribadi juga menyayangkan fenomena ini. Ya, bermudah-mudah di dalam menampilkan video mahasiswinya atau juga santriwatinya, ya. Karena sebenarnya tetap tidak ada jaminan seseorang hatinya, seorang laki-laki hatinya akan biasa-biasa saja ketika melihat tayangan, ya katakanlah profil suatu pesantren atau kampus begitu yang menampilkan santriwatinya atau mahasiswinya. Ya, wallahu a'lam bishawab apa yang menjadi alasan beliau mengambil keputusan itu, ya. Yang paling jelas mungkin ya bahwa di situ akhwatnya sudah tertutup dengan rapat, ya, terhijab dengan sempurna dan seterusnya. Itu alasan kemungkinan yang paling jelas. Walaupun begitu, anak pribadi, sekali lagi pribadi, ya, tidak mewakili siapapun, masih tetap tidak serap dengan keputusan seperti itu, ya. Karena katakanlah orang-orang awam, laki-laki awam itu nggak tertarik sama wanita-wanita yang berkerudung besar, berpakaian gelap, ya, serba tertutup, ya. Tetapi di luaran sana yang menyaksikan tayangan itu kan bukan hanya laki-laki awam, melainkan juga laki-laki yang notabene-nya udah ngaji, ya. Dan yang udah ngaji kan yang senangnya modelan begitu, iya kan? Iya. Dan yang namanya wanita itu nggak keluar daripada yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika dia tampil keluar rumah, tampil di hadapan khalayak, istasyrafah syaitan. Allah akan menampilkan dia itu sebagai sosok yang sangat menawan, ya, benar-benar menawan, indah dan seterusnya. Walaupun sejatinya ya wallahu a'lam bishawab gimana kita nggak ngerti. Tapi yang sekilas di mata laki-laki itu, wah subhanallah ini indah sekali, cantik sekali dan seterusnya, ya. Walaupun namanya keindahan, kecantikan seterusnya itu relatif memang, tetapi potensi itu masih ada, tetap masih ada, ya.
Maka ana ya beberapa kali juga menyampaikan ya satu kenikmatan tersendiri ketika kita masih memberi perhatian terhadap hal yang satu ini, yaitu tidak bermudah-mudah di dalam menampilkan tayangan kegiatan mahasiswinya atau santriwatinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Baik, jika cukup pertanyaannya, kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.